daerah Labian namanya, dan biasa orang sebut itu daerah Ketamaungan Labian. Das Labian ini terletak di antara dua taman nasional, yaitu Taman Nasional Bintung Kerihun dan Taman Nasional Danau Sentarum. Disebut Labian karena dia lebih ikannya, lebih kayunya, dan lebih binatangnya. Dalam kata lain, sumber dayanya itu lebih dari sungai yang lain. Di daerah kita, terutama kecamatan Batang Lupar, ada 5 sumil yang berdiri, ya. Tapi yang paling terbesar adalah sumil Pateng. Nah, itu sampai 12 mata sponsor. Itu karyawannya itu lebih 100 orang yang kerja di situ. Ya, dari yang di sumilnya, yang nyusun kayunya, maupun tadinya karyawan-karyawan yang di hutannya. Nah, sedangkan alat beratnya yang kita ketahui pada saat itu, loggingnya itu ada 8 buah, nah, doser itu ada 12. Terus yang alat-alat yang lain itu masih banyak lagi, termasuk tekonya, segala gradernya, pokoknya lengkap. Jadi melihat keadaan itu, jadi masyarakat yang di sekitaran tadi di hutan, tempat ilegal logging itu tadi, termasuk kita sendiri, jadi kita merasa mengapa kok kita nggak bisa mengerjakan hutan di lokasi di daerah kita, di kampung kita sendiri kan, sedangkan orang lain kok bebas-bebas, nggak ada prosedur apa-apa, kok nggak perlu surat menyurat apa semua. Selain itu penjualan kayu, juga banyak kegiatan-kegiatan yang lain yang pasarnya terbuka pada saat itu, terutama masalah penjualan orangutan, kampiliau, ya burung-burung juga ada juga diperdagangkan. I'd say goodbye to love. There are no tomorrows for this heart of mine. Surely time will lose these bitter memories, and I'll say goodbye to love. No one ever cared if I should live or die. Penjualan kayu itu tidak ada bebelit-belit tuh, betul-betul itu bebas lah gitu. Sekarang saya punya kayu 5 tan, 3 tan, kayak itu 2 tan kayak gitu, itu kayunya berapa tan, langsung bayar, pakai kwitansi pun enggak, udah pulang gitu. Nah, itulah yang kemudahan, itulah yang membuat kita itu tanpa sadar tadinya itu ikut tadi merusak hutan kita sendiri. Saat ini boleh kita lihat ini air. Nah, ini kita aduk nih. Airnya udah kita endapkan nih. Mungkin udah ada 1 jam dah kita aduk di sini. Ada. Ini airnya ini ada 1/2 senti itu pasir di dalamnya tuh. Awal kita waktu itu berhenti ikut dalam penebangan hutan di daerah kita, yaitu di wilayah Ketamaungan Labian. Itu adalah awal tahun 2004. Karena hulu sungai kita ini, kalau dulunya itu adalah hak milik bersama dari semua masyarakat di Das Labian, tidak pilih dia itu etnis apa. Nah, tapi karena ada kepentingan di situ, nah itu, jadi kepentingan itulah dari pengeleman itulah yang menimbulkan akhirnya itu menjurus ke masalah konflik. Nah, sampai hampir menjurus ke kontak fisik. Nah, itu pada tahun 2004 itu juga kita ketemu dengan kawan-kawan WWF Susibau dan kita minta bantuan dengan mereka dalam hal tadi itu penyampaian informasi ini, apa yang kita rasakan pada saat itu, karena pada saat itu boleh dikatakan suasananya panas, supaya bisa disampaikan oleh mereka kepada pemerintah, supaya pemerintah betul-betul
melaksanakan tugasnya untuk mengamankan wilayah ini. Nah, sehingga pada akhir tahun 2004, ya syukur alhamdulillah, jadi hal itu ditindaklanjuti dengan tegas oleh pemerintah, sehingga di daerah Ketemanggungan Labian masalah penebangan hutan legal logging ataupun manual itu dapat ditutup semuanya dengan total lah itu. Nah, itu kalau untuk membicarakan masalah peningkatan perekonomian itu di daerah kita itu di Labian itu setelah penutupan illegal logging itu, itulah yang jadi masalah yang terbesar untuk kita di sini. Kita betul-betul merasa bingung. Masalah bingung apa? Nah, untuk tadinya menggantikan kegiatan penebangan kayu. Memang kita dalam lubuk hati kita tuh ada rencana-rencana yang ingin kita lakukan untuk tadinya itu, tapi jalannya yang kita bingung kemana kita itu harus menuju itu. Itu karena kita udah berkawan dengan kawan-kawan UW Putus Sibau, waktu itu menyarankan dengan kita supaya kita memulai dari yang kecil, yaitu pembentukan kelompok. Pembibitan karet ini merupakan inisiatif masyarakat dalam kelompok Belekam, di mana kelompok Belekam ini bekerjasama dengan WWF Indonesia dalam hal meningkatkan alternatif pendapatan buat masyarakat, dibantu juga oleh pemerintah ya. Dalam hal ini Dinas Perkebunan juga telah memperhatikan inisiatif ini dengan membantu semacam pelatihan untuk okulasi dan entris, Pak ya. Lokasi ini sebagai tempat belajar secara individual kelompok itu sendiri, nantinya setelah ada keahlian di tingkat kelompok akan ditularkan kepada kelompok dan juga warga yang ada di sekitar Desa Labian. Kalau pakai kayu banyak segini ya, kalau pakai tungku biasa yang sebelah sini, makanya bisa sampai 3 hari ya gitu. Jadi kalau pakai sebelah sini 5 hari gitu, bisa sampai seminggu juga makanya. Selain dari tadinya itu menciptakan tadinya itu lapangan kerja atau memperdayakan masyarakat di daerah kita ini, juga kita berusaha. Karena dulunya kita itu terlibat di dalam illegal logging ataupun penebangan hutan. Sekarang kita, karena kita menyadari, jadi alam ini harus dikembalikan lagi sesuai dengan namanya juga. Sungai Labian itu adalah lebih dari sungai yang lain, walaupun tidak sempurna seperti yang dulu. Sedapat mungkin ya 40 atau 50% keadaan itu pulang ke asalnya. Tanaman tengkawang ini dan beberapa jenis tanaman buah lokal yang berjumlah 18.000 batang akan kita tanam di sepanjang koridor Taman Nasional Betung Gerihun dan Danau Sentarum. Beberapa jenis tanaman buah lokal sudah ditanam di Hari Bumi tanggal 22 April yang lalu, bersamaan di beberapa kampung, Ganti, Ngaung, Bakul, dan juga di Kapar Tekalong. Kalau kita dapat menghubungkan 2 koridor nih, hulu dan hilir ini yang berkaitan dengan kepada spesies, yaitu orangutan. Kalau orangutannya bisa istilahnya itu transmigrasi ke wilayah Danau Sentarum, orangutan di Danau Sentarum bisa transmigrasi ke Betung Gerihun, itu kan udah satu lapangan kerja juga. Kalau turis datang tentu masyarakat dapat manfaat. Oh,